Bab 481, Bei Chao Chuan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Di sudut gelap yang jauh, hampir 10 orang sedang menatap medan perang. Mereka adalah para petinggi suku Bei yang telah melarikan diri. Suku Zheng tamat. Pemimpin suku Bei, Bei Chao Chuan mendesah. Siapa yang mengira Chang San Yin memiliki Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ketiga? Seorang tetua berseru kaget, mengungkapkan pikiran batin semua orang. Mereka tidak pernah menyangka Fang Yuan menyembunyikan kekuatannya. Dalam serangan terhadap klan Bei, Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya ini telah disembunyikan selama ini dan tidak pernah muncul. Dengan 3 Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, wajar bagi suku Zheng, suku berskala menengah, untuk dikalahkan bahkan jika mereka memiliki korps tombak petir. Petik 2. Namun, Chang San Yin benar-benar jahat, dia benar-benar bisa menunggu dengan sabar sampai sejauh ini. Temperamen seperti itu menakutkan. Hehe, jadi apa? Pemimpin suku Zheng membunuh Raja Binatang Buas Serigala Malam yang tak terhitung jumlahnya sebelum kematiannya. Sekarang, Chang San Yin hanya memiliki 2 Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Beberapa tetua suku Bei yang tersisa mendesah sedih sementara beberapa mencibir. Menangkap Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya bukanlah hal yang mudah. Kehilangan Fang Yuan tampak sangat buruk bagi mereka. Namun pada kenyataannya, mengisi kembali Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya hanya berjarak satu pikiran bagi Fang Yuan yang dapat terhubung dengan harta surga kuning. Chang San Yin ini gila dan kejam, dia bisa saja membuat Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya dari Serigala Malam mundur sementara, tetapi dia terus mendorongnya dengan kuat, yang menyebabkan kematiannya. Seorang tetua berkata dengan dingin di hatinya. Pemimpin suku Bei menyipitkan matanya, mengingat medan perang yang jelas dalam benaknya, jika dia tidak mendorong sekuat ini, mereka mungkin tidak akan dapat menyelesaikan pertempuran dengan begitu cepat. Suku Ge tidak dapat mempertahankan pertempuran yang melelahkan saat menyerang kelompok besar dengan kelompok kecil mereka. Langkah Chang San Yin sangat bijaksana. Sayang sekali pemimpin suku Zheng juga meninggal. Dia adalah ahli tingkat atas peringkat 4, jika dia bisa hidup, tetua suku Bei mendesah. Alasannya juga karena pemimpin suku Zheng sangat menyukai pertempuran, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan musuh. Setelah pertempuran yang panjang, esensi primitifnya sangat terkuras, tetapi ketika dia ingin melarikan diri, jalannya terputus oleh Raja Binatang Buas Serigala Malam dan pada akhirnya, tidak berhasil melarikan diri. Dan korps tombak petir suku Zheng hampir sepenuhnya dimusnahkan dengan hanya 2 hingga 3 ikan kecil yang tersisa. Kedua hal ini merupakan pukulan fatal bagi moral suku Zheng. Pemimpin suku mereka mengorbankan dirinya sendiri dan korps itu dimusnahkan, suku Zheng kehilangan perlawanan dan benar-benar hancur. Suku Ge menyerbu ke dalam kamp dan melakukan pembantaian yang tak terkendali. Suku Zheng tidak menunjukkan niat untuk bertempur dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, teriakan kesakitan dan permohonan dapat terdengar tanpa henti. Bahkan muncul adegan di mana seorang Gu Master peringkat 1 mengejar 2 hingga 3 Gu Master peringkat 2. Bukannya Gu Master peringkat 2 ini tidak ingin bertarung, tetapi esensi purba mereka telah terkuras habis dalam pertempuran dengan kelompok serigala. Tanpa esensi purba, kekuatan pertempuran seorang Gu Master akan jatuh ke jurang. Sisa suku Bei terdiam saat mereka melihat keadaan menyedihkan suku Zheng. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali adegan di mana kamp mereka sendiri. Diserang, semua dari mereka menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, hati mereka dipenuhi amarah dan juga perasaan suram. Kekacauan sedang turun. Setiap 10 tahun di dataran utara, badai salju yang membawa bencana akan muncul, menyebabkan kerusuhan besar di mana para pahlawan bangkit dan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Pada saat itu, kerusuhan akan menyebar ke seluruh dataran utara. Situasi ini tidak lebih dari sekadar awal dari situasi itu. Nyawa manusia akan semurah rumput karena suku-suku berkeliaran tanpa rumah. Suku-suku berskala kecil atau menengah akan seperti rumput bebek, yang tanpa sengaja tersapu oleh pusaran pertempuran, mereka bisa hancur jika mereka sedikit saja ceroboh. Bahkan suku-suku berskala besar harus sangat berhati-hati dan waspada. Hanya suku-suku super yang memiliki dewa Gu dan memiliki tanah yang diberkati yang memiliki fondasi untuk tetap berdiri selama berabad-abad. Tuan pemimpin suku, esensi purba kita sudah pulih. Awalnya, kita ingin menyelamatkan suku Zheng, tetapi mereka sudah dikalahkan sekarang. Mengapa kita tidak kembali dan mengalahkan suku Ge di kamp kita dan menyelamatkan suku kita?
Pada saat ini, seorang tetua menyarankan. Benar, nafsu makan Chang San Yin terlalu besar. Dia menerobos camp kita, lalu melanjutkan untuk menghancurkan suku Zheng. Menurut momentumnya yang gila, dia bahkan mungkin akan pergi ke suku Pei. Kita perlu mengambil kesempatan untuk kembali dan membunuh mereka. Orang-orang yang ditinggalkan suku Ge mungkin lebih banyak jumlahnya, tetapi mereka semua adalah Master Gu tingkat 1 dan tingkat 2, dengan hanya satu tetua tingkat 3. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gelisah saat melihat pemimpin suku mereka. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka semua memiliki kultivasi tingkat 3 sementara pemimpin suku mereka berada di tingkat 4. Dengan kekuatan seperti itu, mereka memiliki peluang besar untuk kembali dan menyelamatkan suku mereka. Namun, pemimpin suku Bei yang masih muda itu menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak, tidak bisa. Meskipun suku Ge hanya meninggalkan sedikit orang dan kita bisa merebut kembali perkemahan kita, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Jumlah kita terlalu sedikit, informasi tentang kepulangan kita pasti akan bocor. Setelah Chang San Yin memperoleh berita dan jika dia kembali, apakah kita bisa bertahan? Bisakah kita melarikan diri dengan aman bersama orang-orang suku kita? Kelompok tetua itu terdiam. Bei Chao Chuan benar. Ketika mereka bertahan sebelumnya, mereka memiliki kekuatan penuh, tetapi mereka masih dihancurkan oleh gelombang serigala, apalagi sekarang. Biarkan mereka menjadi tawanan. Tenang saja, kau lihat bahwa setelah pertempuran berakhir, suku Ge mengikat orang-orang suku dan tidak membunuh mereka. Mereka ingin memperluas kekuatan mereka, nafsu makan mereka terlalu besar. Bei Chao Chuan mendengus dan melanjutkan, kita akan meninggalkan orang-orang suku kita bersama mereka untuk saat ini. Dalam waktu singkat, ini akan menyebabkan jatah mereka dikonsumsi dan mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan membagi lebih banyak energi. Mata seorang tetua tiba-tiba berbinar, lalu mengapa kita tidak langsung menyerang sarang mereka? Suku Ge sekarang hanyalah suku berukuran sedang dan mereka telah mengerahkan hampir semua pasukan mereka, mereka jelas memiliki pertahanan yang buruk saat ini. Kita akan membunuh dan menjarah, mengosongkan jatah mereka dan menambah beban mereka, dan membiarkan mereka merasakan serangan. Ide yang bagus. Benar, ini cara yang bagus. Aku pasti akan membiarkan suku Ge merasakan sakitnya menjadi tunawisma. Para tetua berdiskusi dengan penuh semangat. Dasar bodoh. Pemimpin suku Bei menolak saran itu dan menatap semua orang dengan tatapan dingin dan tajam. Apakah kalian semua punya otak babi? Jika kita menghancurkan jatah mereka, yang akan menderita adalah anggota suku kita. Menurutmu mereka tidak akan membunuh tawanan untuk mengurangi konsumsi? Jika seseorang mengenali kita, apa yang akan kita lakukan jika mereka membunuh tawanan untuk melampiaskan amarah mereka? Bei Chao Chuan mengembuskan napas keruh, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia berkata dengan suara berat, balas dendam sejati bukanlah menuruti kesenangan sesaat. Menyerang Kam suku Ge adalah hal kecil, kita tidak bisa melukai fondasi mereka dengan itu. Hanya dengan membunuh Chang San Yin, menyingkirkan sumber kekuatan utama suku Ge, kita bisa membalikkan keadaan. Kita harus bertarung. Kata-kata ini mencerahkan semua tetua. Tuan pemimpin suku itu bijaksana. Dengan tuan pemimpin suku bersama kita, suku kita memiliki harapan. Kita akan mendengarkan pengaturan tuan pemimpin suku. Para tetua memandang pemimpin suku Bei dengan hormat dan kagum. Pemimpin suku Bei Chao Chuan juga orang yang luar biasa. Dia telah disingkirkan oleh saudara-saudaranya ketika dia masih muda, kandidat yang paling tidak mungkin untuk posisi tuan muda. Dia mengambil lebih sedikit tindakan, menyamarkan kekuatannya dan menunjukkan kultivasi yang rendah, sehingga dia akan diejek dan diolok-olok oleh saudara-saudaranya di perjamuan dan pertemuan. Bei Chao Chuan adalah seorang ahli dalam bertahan dalam diam, dia menahan diri untuk tidak bergerak. Saudara-saudaranya memiliki konflik internal sementara dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Ketika pemimpin suku Bei tua sakit kritis, dia akhirnya mendapat kesempatan. Pemimpin suku Bei tua terluka karena serangan balik dari cacing Gu dan membutuhkan Gu tertentu untuk menyembuhkannya. Namun, suku tersebut menemukan bahwa Gu ini tinggal di Raja Binatang Buas Roh Badak yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok binatang buas roh badak berjumlah sekitar 80.000, suku tersebut tidak dapat berbuat apa-apa dan menyerah semua harapan, tetapi Bei Chao Chuan menyusup ke tempat tinggal kelompok binatang buas itu sendiri. Setelah beberapa hari pengamatan,
dia menemukan Raja Binatang Buas Roh Badak yang tak terhitung jumlahnya ini kadang-kadang akan meninggalkan kelompoknya untuk berguling dan bermain di rawa lumpur. Setelah bermain sampai kenyang, dia akan tidur nyenyak. Lumpur itu bau seperti kotoran dan banyak belatung hidup di dalamnya. Bei Chao Chuan mengubur dirinya di lumpur selama 7 hari 7 malam tanpa bergerak. Kerja kerasnya membuahkan hasil, Raja Binatang Buas Roh Badak yang tak terhitung jumlahnya akhirnya datang lagi untuk bermain. Akan tetapi, Raja Binatang Buas Roh Badak yang tak terhitung jumlahnya itu sangat besar dan ketika berguling-guling, ia menginjak kaki Bei Chao Chuan, langsung meremukkannya. Bei Chao Chuan diam-diam menahan rasa sakit dan bahkan tidak mengeluarkan erangan. Ketika Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu bermain sampai kenyang dan tertidur lelap, ia diam-diam mencuri cacing liar itu dari tubuh Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Bei Chao Chuan memperoleh cacing liar itu, dan ia nyaris lolos dari tempat berbahaya ini, bergerak tanpa henti, melompat kembali ke suku itu dengan satu kakinya dan menyelamatkan pemimpin suku tua itu. Seluruh suku menjadi gempar. Tindakan Bei Chao Chuan mengandung bakti yang mengejutkan, keberanian yang luar biasa, dan perencanaan yang cermat menyebabkan seluruh suku memandangnya dengan cara baru. Saudara-saudaranya juga sangat terkejut ketika ia mengungkapkan kultivasi tahap puncak peringkat 3 miliknya. Setelah kepala suku tua itu selamat, dia meneteskan air mata secara emosional, jumlah tangisanku selama hidupku dapat dihitung dengan jari-jariku. Hari ini, aku menangis bukan karena aku berhasil lolos dari pintu kematian, tetapi karena aku memiliki seorang putra seperti ini. Sebagai seorang ayah, aku tersentuh oleh baktinya, dan sebagai kepala suku, aku bahagia untuk masa depan sukuku. Di tempat itu, Bei Chao Chuan diangkat sebagai kepala suku muda. Bei Chao Chuan tidak lagi menyembunyikan dirinya, dia mulai menangani semua urusan suku dan berjuang untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Di sisi lain, dia menekan saudara-saudaranya dan memperkuat posisinya, tidak memberi kesempatan apapun kepada para pesaingnya. Pada akhirnya, ia menjadi pemimpin suku dan melakukan upaya keras untuk memperluas suku Bei secara bertahap. Setelah berulang kali mengatasi beberapa kesulitan, ia akhirnya berjalan hingga hari ini. Meskipun Bei Chao Chuan baru berusia sekitar 30 tahun, ia telah membangun prestise yang dalam di dalam suku dan dipercaya oleh semua tetua. Tuan Tetua tertinggi, Tuan Pemimpin suku dan para tetua, kami telah selesai mengendalikan kam suku Zheng dan telah memperoleh banyak sumber daya. Tetua yang bertugas membersihkan medan perang melaporkan dengan gembira. Dari perkiraan awal kami telah memperoleh setidaknya 8 juta batu purba. Kami telah memperoleh ribuan cacing gu dengan 100 gu tingkat 3 di antaranya. Ada juga ruang rahasia rumah gu yang sedang kami buka sekarang. Mendengar rampasan perang tersebut, para anggota suku Ge sangat gembira. Keuntungan dari suku Zheng jauh lebih banyak daripada dari suku Bei. Suku Zheng adalah suku berukuran sedang, tetapi merupakan suku dengan fondasi yang dalam. Meskipun ada banyak kerugian dalam pertempuran, sumber daya yang dilestarikan masih sangat besar. Tuan Tetua tertinggi, Tuan Pemimpin suku, apa yang harus menjadi tindakan kita selanjutnya? Tetua itu bertanya setelah dia selesai melapor. Semua anggota suku Ge menatap Fang Yuan. Fang Yuan berkata tanpa ekspresi, terus serang, target kita berikutnya, suku Pei. Bab 482, Pei Yan Fei. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Angin malam bersiul dan kawanan serigala melolong. Suku Pei dan suku Ge bertempur sengit di sekitar tembok. Api, cahaya keemasan, petir, tanaman merambat, semua jenis serangan berkumpul menjadi pemandangan kembang api yang cemerlang, mengangkat tabir malam. Bunuh, hancurkan tembok, lalu kita bisa menghancurkan suku Pei. Lawan mereka, bunuh pencuri suku Ge ini. Kedua belah pihak meraung sekuat tenaga untuk meningkatkan moral mereka. Bau darah yang pekat tercium di sekitar medan perang. Sejumlah besar anggota tubuh dan tubuh yang terpotong ada di mana-mana. Para Master Gu yang biasanya dihormati memiliki nyawa yang semurah rumput di sini. Tentu saja, ada lebih banyak mayat serigala. Melihat Raja Serigala berpunuk kura-kura dipukul mundur lagi, Fang Yuan mendesah dalam hati. Karena mereka telah menyerbu melalui suku Bei dan Zheng satu demi satu, informasi pasti bocor. Ketika Fang Yuan memimpin suku Ge untuk menyerang suku Pei, pihak lain telah membuat persiapan pertahanan yang ketat. Setelah kehilangan Raja Serigala Malam,
Fang Yuan hanya memiliki dua Raja Serigala yang tersisa, Raja Serigala bertanduk dan Raja Serigala bertanduk. Awalnya, serangan dari kedua raja itu akan menjadi ancaman bagi formasi pertahanan suku Pei. Namun karena satu orang, Fang Yuan hanya bisa mengirim satu Raja Serigala untuk menyerang. Orang ini adalah pemimpin suku Pei, Pei Yanfei. Dia adalah titik fokus medan perang ini, bahkan lebih menonjol daripada dua Raja Serigala milik Fang Yuan. Pei Yanfei tingginya 8 kaki dengan penampilan yang anggun. Matanya tajam dan penuh kekuatan, punggungnya lebar dan pinggangnya ramping. Saat ini, dia menyerbu kelompok serigala, menyapu semua yang ada di jalannya dan memperlihatkan sikap seorang jenderal yang tak tertandingi. Karakteristik yang paling menjadi fokus adalah alisnya yang hitam yang bersinar dengan kilau gelap. Alisnya tebal di bagian tengah dan tajam di kedua ujungnya dengan ujung sedikit terangkat, seperti sayap burung layang-layang. Ini bukan karakteristik alami tetapi jejak dua sayap burung layang-layang peringkat 4 Gu. Justru karena orang ini mengamuk di medan perang tanpa ada yang bisa menahannya, Fang Yuan harus membuat satu Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya tinggal untuk melindunginya dari serangan tiba-tiba Pei Yanfei. Dengan ini, hanya Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya yang pergi berperang di garis depan, menyebabkan serangan terhadap suku Pei berkurang banyak. Ah! Seorang tetua suku Ge menjerit getir sebelum mati. Setelah teriakannya, kepalanya melayang ke udara, dipotong oleh Pei Yanfei. Seorang tetua lainnya tewas di tangan Pei Yanfei. Mata para anggota suku Ge berkedut melihat kejadian ini. Pei Yanfei tidak menyerang Fang Yuan secara langsung, tetapi malah mengamuk di dalam kelompok serigala dan telah membunuh 3 tetua suku Ge. Dengan cara ini, dia tidak terjerat oleh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dan tangannya bebas. Dia juga secara tidak langsung membatasi Raja Serigala Angin yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung. Orang bisa melihat kebijaksanaannya bersama dengan keberaniannya. Apakah ada orang lain? Pei Yanfei menggunakan sayap burung layang-layang untuk terbang di udara dan berteriak dengan anggun. Suaranya meredam lolongan serigala, dan menyebar dengan jelas ke seluruh bagian medan perang. Suku Ge terdiam sementara moral para Master Gu suku Pei meningkat pesat. Benar-benar seorang jenderal yang ganas. Fang Yuan memuji dengan ringan. Pei Yanfei memiliki teknik terbang yang sangat kuat, menjadi ahli dalam terbang di ketinggian rendah. Meskipun dia tidak berada di level Master, dia tidak terlalu jauh dari itu. Dia adalah Master Gu jalur logam, serangannya sangat tajam dan Gu Master biasa akan kesulitan untuk memblokirnya, dan dia juga memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa. Dia bergerak di seluruh medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kuda surgawi yang pergi kemanapun yang diinginkannya. Biasanya, mereka yang lebih kuat darinya tidak memiliki kemampuan bergerak seperti miliknya, sementara mereka yang bisa mengejarnya, tidak memiliki kekuatan pertempuran yang bisa menandinginya. Beberapa kali Fang Yuan mencoba memobilisasi Raja Binatang Buas Serigala Angin menuju garis depan tetapi Pei Yanfei akan memutar balik dan menyerangnya. Suku Ge tidak dapat menghalanginya, jadi Fang Yuan hanya bisa membuat Raja Serigala Angin kembali. Raja Binatang Buas Serigala Angin ini sedikit lebih kuat dari Pei Yanfei, tetapi bagaimanapun juga dia adalah binatang buas dan tidak memiliki cukup kecerdasan. Bahkan jika dikendalikan oleh Fang Yuan, fleksibilitasnya tidak dapat menandingi Pei Yanfei. Saya hanya punya sedikit Raja Binatang Buas, jadi makin sulit untuk berhadapan dengan satu Pei Yanfei. Skala kelompok serigala juga tidak besar. Kelompok binatang buas yang benar-benar matang akan memiliki setidaknya 100.000 binatang buas. 3 penguasa perbudakan saat ini di dataran utara, Ma Zun, Yang Poying dan Jiang Baoya, memiliki kelompok binatang buas yang terdiri dari ratusan ribu binatang buas. Mereka bahkan memiliki sekelompok kecil binatang buas yang bermutasi sebagai kartu truf mereka. Pikiran Fang Yuan tertuju pada perluasan kelompok binatang buas saat dia mengamati medan perang. Kelompok binatang buasnya mungkin telah terbentuk, tetapi kekuatannya jelas telah melemah setelah berulang kali bertempur dalam 3 pertempuran. Yang terpenting, kekuatan pertempuran utama tidak cukup kuat. Orang-orang yang benar-benar menentukan perang di dunia Master Gu masih merupakan Master Gu tingkat tinggi. Fang Yuan merenung sambil mengerahkan ribuan Raja Serigala dan 100 Raja Serigala untuk memimpin kelompok serigala membentuk gelombang serangan terkonsentrasi ke arah kamp suku Pei. Serigala-serigala itu melolong dan menyerang maju dengan agresif seperti tsunami, menyebabkan para Master Gu di tembok menjadi tegang dan buru-buru mengerahkan segalanya.
Serangan kali ini benar-benar ganas, bawa pasukan cadangan ke sini dengan cepat untuk bertahan. Para Master Gu jalur bumi, pulihkan tembok dengan cepat. Bertahanlah, kita harus bertahan, jangan berhemat pada esensi purba kalian. Bum bum bum, sejumlah besar api melesat jatuh dan meledak ke arah kelompok serigala. Tombak dan anak panah emas beterbangan seperti gerombolan ikan yang padat, menghantam kelompok serigala, menyebabkan banyak korban. Beberapa tetua bergandengan tangan dan menciptakan 2-3 tornado skala kecil yang membuat serigala-serigala itu terbang setinggi 50-60 kaki, serigala-serigala itu jatuh hingga tewas. Ayo serang, suku Ge juga memulai serangan mereka. Api hantu Gu, 2-3 bola api hantu biru yang menakutkan menghantam tembok, mengenai sekelompok Master Gu, seluruh tubuh para Master Gu diselimuti oleh api hantu yang dingin. Mereka mengeluarkan teriakan yang paling tragis. Api hantu itu tidak melukai tubuh mereka, tetapi langsung membakar jiwa mereka, rasa sakit seperti itu sangat hebat. Batu tinju Gu, sebuah batu besar yang tampak seperti kepalan tangan melesat menembus langit, menghasilkan suara gemuruh seperti singa atau harimau, lalu menghantam dinding dengan keras. Sebuah kawah yang dalam segera terbentuk di dinding dan retakan dengan cepat menyebar ke segala arah, para Master Gu di dinding tidak dapat menjaga keseimbangan mereka dan jatuh. Jaring petir Gu, sebuah jaring besar yang terbentuk dari arus petir terbang ke langit dan jatuh ke bagian dinding. Para Master Gu di bagian dinding itu lumpuh oleh petir, beberapa dengan keras kepala melawan dengan Gu pertahanan mereka, sementara beberapa hangus seperti batu bara mati. Ledakan dahsyat itu menyebabkan banyak korban dalam waktu singkat, dan juga dengan cepat menghabiskan esensi purba para Master Gu. Jadi, setelah beberapa saat, mereka harus berhenti. Para Master Gu dari suku Pei dan suku Ge berhenti menyerang dan mundur. Beberapa langsung duduk di tempat mereka dan memanfaatkan setiap detik untuk memulihkan esensi purba mereka. Sekaranglah saatnya. Mata Fang Yuan berbinar saat dia melihat ini sambil duduk di atas serigala bermata putih. Ketika kedua belah pihak terengah-engah, dia bergerak. Gu asap serigala membumbung, menutupi medan perang dan dengan cepat menyembuhkan luka-luka kelompok serigala dan memulihkan kekuatan pertempuran mereka. Gu lolongan serigala, Fang Yuan melolong panjang ke langit, dan setelah lolongan memilukan itu, kelompok serigala juga meraung, kekuatan tempur mereka meningkat dengan cepat. Sebagian kelompok serigala lainnya bergegas ke medan perang, bergabung dengan kelompok serigala yang tersisa di medan perang, membentuk gelombang serangan baru. Serangan ini diarahkan ke bagian tertentu dari tembok. Bagian ini sudah diambang kehancuran setelah dihancurkan oleh batu tinju raksasa. Lolongan, Raja Serigala bertanduk kura-kura juga bergegas maju. Para Master Gu di tembok berjuang untuk berdiri dan menggunakan semua jenis serangan, tetapi Raja Serigala bertanduk kura-kura dengan paksa menahan serangan itu dan menghancurkan tembok menjadi berkeping-keping. Tembok itu runtuh, sebuah lubang muncul di garis pertahanan. Serigala yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui lubang itu dan mulai membunuh para Master Gu suku Pei. Pei Yanfei segera mengaktifkan Gu sayap burung layang-layang untuk segera kembali. Gu mantel emas peringkat 4. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kemudian meredup dan membentuk baju zirah. Gu sayap burung layang-layang peringkat 4. Sepasang sayap burung layang-layang lainnya tumbuh dari punggungnya, dan dengan 2 pasang sayap, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Transformasi pelangi tingkat 4 Gu. Klep, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, seluruh tubuhnya seperti pensil lurus, lalu seperti anak panah emas, dia membuat lengkungan di udara. Dengan aktivasi transformasi pelangi Gu, kedua pasang sayapnya dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi lingkaran cahaya emas. 3 Gu tingkat 4 diaktifkan bersama untuk membentuk jurus pembunuh. Jurus pembunuh Pei Yanfei, Golden Rainbow Strike. Seperti pelangi, seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor emas, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seperti pecahan matahari, memaksa orang untuk menyipitkan mata. Pelangi emas mengukir lengkungan yang menakjubkan di udara sebelum langsung menyerang Raja Serigala bertanduk kura-kura. Di bawah kendali Fang Yuan, di saat krisis yang akan segera terjadi, Raja Serigala bertanduk kura-kura membalikkan tubuhnya dan menghadapi Pei Yanfei dengan cangkangnya. Boom! Pelangi emas menghantam si punggung kura-kura, menghasilkan suara yang keras dan juga memancarkan cahaya emas yang tak terbatas. Untuk sesaat, para Master Gu di medan perang tidak punya pilihan selain menutup mata mereka,
tetapi meskipun begitu, cahaya yang menyilaukan itu membuat mata mereka berkaca-kaca. Sinar cahaya keemasan meredup, dan para Master Gu perlahan membuka mata mereka yang kabur. Cangkang Raja Serigala Punggung Penyu itu tiba-tiba ditembus oleh Pei Yanfei, menciptakan sebuah lubang yang dapat dilihat dari sisi kanan Raja Serigala dari sisi kirinya. Raja Serigala Punggung Penyu itu melolong sedih, dengan luka-luka seperti itu, kekuatan tempurnya telah jatuh ke dasar. Sementara itu, ekspresi Pei Yanfei memucat saat dia melayang di udara. Banyak suara kaget bergema saat ini. Master Gu suku Ge tampak terkekang, sementara moral suku Pei melonjak, meneriakkan kekuatan pemimpin suku mereka. Tuan, Pei Yanfei telah bertarung dengan intens begitu lama dan sekarang telah menggunakan jurus pamungkasnya untuk melukai Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, esensi purba miliknya seharusnya habis. Sekarang saatnya untuk melakukan pembunuhan. Ge Guang berteriak dengan penuh semangat. Fang Yuan menyipitkan matanya. Ge Guang benar, Pei Yanfei telah bertarung begitu lama, dia seharusnya tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Fang Yuan tentu saja tahu ini dengan jelas. Namun dengan ingatannya selama 500 tahun, Fang Yuan tahu Pei Yanfei memiliki Gu misterius yang disebut Gu Doordai. Gu ini adalah Gu tingkat 5 yang dapat memberi Master Gu sejumlah besar esensi purba secara instan, tetapi efek sampingnya adalah penurunan tahap kultivasi mereka. Tentu saja, hanya poin ini tidak cukup bagi Fang Yuan untuk menyerah. Namun, apakah ada berita buruk dari Kam kita, Kam suku Zheng dan Kam suku Bei? Fang Yuan bertanya. Ge Guang segera menjawab, belum. Fang Yuan segera tahu ada sesuatu yang terjadi dan mencibir. Sebelum mengirim perintah, kekuatan tempur suku kita telah jatuh dan suku Pei telah menderita lebih banyak korban. Kita akan mundur. Bab 483, mundur dengan aman. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Bei Chao Chuan telah mengamati perkembangan situasi pertempuran. Di sampingnya, ada 11 Master Gu. Selain para tetua suku Bei, ada juga beberapa tetua suku Zheng, mereka semua dipanggil oleh Bei Chao Chuan. Satu-satunya motif mereka adalah membunuh Chang Sanyin, untuk membalikkan hasil pertempuran ini. Suku Ge hanyalah pasir yang berserakan, kita tidak perlu khawatir tentang mereka. Satu-satunya masalah adalah Raja Serigala Chang Sanyin. Selama kita membunuhnya, kemenangan adalah milik kita. Kita masih bisa menang. Mata Bei Chao Chuan bersinar terang saat dia mengamati pertempuran sambil meningkatkan moral orang-orang di sekitarnya. Semua tetua suku Zheng diyakinkan olehnya, pemimpin suku Bei benar, tetapi kapan kita menyerang? Bei Chao Chuan menyipitkan matanya, kita harus menunggu. Raja Serigala sangat waspada, dia hanya mengirim Raja Serigala bertanduk kura-kura untuk memimpin serangan, sementara Raja Binatang Buas bertanduk angin selalu berada di dekatnya. Dia memiliki banyak pasukan pertahanan di sekelilingnya, meskipun kita kuat, hanya ada satu kesempatan bagi kita untuk menyerangnya. Begitu kita gagal, kita hanya bisa menerobos masuk. Saat itu, kita akan berada dalam situasi tanpa harapan, dikelilingi oleh kelompok serigala, akan ada sedikit peluang untuk membunuh Chang Sanyin. Pada saat ini, bentrokan paling intens terjadi di medan perang. Segala macam serangan, dalam segala bentuk dan warna, memenuhi medan perang. Suara ledakan keras terjadi terus-menerus. Melihat ini, hati semua orang bergetar. Di medan perang seperti itu, bahkan seorang Master Gu peringkat 3 pun menjadi umpan meriam. Hanya Master Gu peringkat 4 atau 5 yang menjadi kekuatan utama. Tuan, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Seorang tetua menyarankan, tidak usah terburu-buru. Bei Chao Chuan melambaikan tangannya. Setelah serangan itu berlanjut dan akhirnya berakhir, seorang tetua tidak tahan lagi, pemimpin suku, sekaranglah saatnya. Sementara para Master Gu suku Ge memulihkan esensi purba mereka, kita dapat menyerbu dan menangkap mereka tanpa penjagaan. Tidak, target kita hanya Chang Sanyin. Meskipun mereka bertempur sengit, jumlah serigala di dekat Chang Sanyin malah bertambah banyak. Bei Chao Chuan menolak dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Fang Yuan menyerang dan memanfaatkan waktunya dengan baik untuk menghancurkan sebagian tembok pertahanan. Ini adalah perkembangan yang krusial. Pertahanan suku Pei akhirnya hancur, sejumlah besar serigala menyerbu masuk saat Raja Serigala berpunuk kura-kura juga tiba. Ini buruk, begitu garis pertahanan hancur, kelompok serigala akan melakukan serangan frontal penuh, suku Pei tidak akan mampu mengatasinya, ini darurat. Tuan,
Kita harus menyerang. Jika tidak, suku Pei tamatlah riwayatnya. Jika kita menyerang sekarang, kita masih bisa menyelamatkan situasi ini. Tidak, Bei Chao Chuan berdiri, matanya berbinar-binar karena dia dipenuhi dengan kegembiraan. Kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba. Selama pertahanan suku Pei hancur, Chang San Yin perlu memobilisasi kelompok serigala dan menyerang kam suku Pei. Dengan cara ini, pertahanannya akan sangat melemah. Itu akan memberi Bei Chao Chuan kesempatan yang bagus untuk membunuhnya. Jika kita menyerang sekarang, itu hanya akan membuat Chang San Yin waspada dan dia akan memanggil serigala-serigalanya, menyebabkan pertempuran berubah menjadi jalan buntu lagi. Setelah kita mengekspos diri kita sendiri, kita akan kehilangan kesempatan berharga untuk membunuhnya. Ketiga suku kita bersekutu, mengapa kerugian suku Pei jauh lebih sedikit daripada kita? Raja Serigala sangat waspada, dia tidak mudah dihadapi. Hanya dengan suku Pei sebagai umpan, yang memungkinkannya merasakan manisnya kemenangan, kita dapat membunuhnya pada saat dia lengah. Dalam sekejap, otak Bei Chao Chuan bekerja keras karena dia memiliki beberapa pikiran. Namun, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang, sebaliknya dia berkata, tunggulah sedikit lebih lama, kita tidak boleh cemas. Percayalah pada Pei Yanfei. Dia adalah jenderal terkenal di dataran utara. Apakah menurutmu dia begitu lemah? Para Master Gu peringkat 3 mendengar ini dan menghentikan momentum penyerangan mereka. Bei Chao Chuan baru saja mengatakan bahwa ketika Pei Yanfei melepaskan jurus pamungkasnya, Golden Rainbow Strike, ledakan dahsyat itu memaksa semua orang untuk mengangkat tangan mereka untuk melindungi mata mereka dari cahaya terang. Setelah cahaya itu menghilang, Raja Serigala bertanduk banyak menderita luka berat sementara Pei Yanfei melayang di atas reruntuhan tembok pertahanan. Ekspresinya pucat. Sangat kuat, hanya dengan satu serangan, dia melukai Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya itu. Ini adalah jurus pamungkas Pei Yanfei, benar-benar hebat. Pemimpin suku Bei luar biasa, dia memahami medan perang dengan sangat baik, aku telah belajar banyak. Para tetua mengungkapkan keheranan mereka pada kekuatan pertempuran Pei Yanfei, sambil memuji penilaian Bei Chao Chuan. Bibir Bei Chao Chuan berkedut. Ia lebih suka melihat Pei Yanfei gagal menjaga kemahnya. Masih ada harapan, kita harus menunggu sedikit lebih lama. Pei Yanfei pasti telah menghabiskan banyak esensi purbanya untuk gerakan sekuat itu. Melihat ekspresinya, ia pasti sudah kehabisan akal. Selama Raja Serigala Angin berada di dekat Chang San Yin, ia hampir tak terkalahkan. Suku Pei masih lebih lemah, jika kelompok serigala menyerang kemah suku Pei lagi, aku akan melanjutkan rencanaku dari sebelumnya. Jika Pei Yanfei memiliki keuntungan, aku akan memanfaatkan kesempatan itu dan bekerja sama dengannya, memberikan pukulan fatal pada Chang San Yin. Percikan api beterbangan di kepala Bei Chao Chuan, ia berkedip saat ia mengubah rencananya. Aku punya kesempatan, masih ada harapan. Aku tidak boleh gugup saat ini, aku harus tenang dan bertahan. Selama kita membunuh Chang San Yin, kita tidak hanya akan membalikkan keadaan, aku juga akan mendapatkan ketenaran. Setelah aku menjadi bawahan Liu Wenwu, aku bisa mendapatkan peran penting dan memperjuangkan lebih banyak kesempatan untuk sukuku. Bei Chao Chuan bersorak untuk dirinya sendiri dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, pupil matanya mengecil saat dia bersumpah, ya Tuhan, apa-apaan ini? Para tetua menatapnya dengan aneh. Selama ini, meskipun pertempuran itu menegangkan, Bei Chao Chuan sangat percaya diri dan menguasai situasi. Mengapa dia kehilangan keberaniannya sekarang? Bei Chao Chuan tidak peduli dengan tatapan itu, dia menatap medan perang sambil berbicara dengan tak terkendali, mengapa Chang San Yin ini mundur sekarang. Raja Serigala berada dalam situasi yang menguntungkan, meskipun Raja Serigala bertanduk kura-kura terluka parah, dia tidak mati. Dia masih memiliki Raja Binatang Buas bertanduk angin lainnya. Sebaliknya, Pei Yanfei sudah kehabisan akal. Yang terpenting, pertahanan kam suku Pei sudah hancur. Selama dia menyerang dengan kelemahan ini, tekanan suku Pei dalam bertahan akan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kemungkinan besar, mereka tidak akan mampu bertahan. Begitu kelompok serigala menyerbu kam suku Pei, Bei Chao Chuan akan memiliki kesempatan untuk menyerang, memberikan pukulan mematikan kepada Raja Serigala dari belakang. Tapi sekarang, dia malah mundur. Mengapa Chang San Yin mundur? Bei Chao Chuan tidak punya waktu untuk memikirkan ini. Dia sangat gugup sekarang, wajahnya yang percaya diri mulai menunjukkan sedikit kecemasan.
Raja Serigala masih memiliki banyak kekuatan sekarang, begitu dia mundur, serangan yang telah dia tunggu-tunggu dengan susah payah akan hancur. Yang terburuk adalah, Kam suku B dan Kam suku Zeng berada dalam kendali suku G. Begitu Serigala mundur, mereka akan membawa semua tawanan dan sumber daya ini pergi. Bei Chao Chuan akan kehilangan sukunya sepenuhnya. Bahkan tanpa suku, hanya tersisa beberapa tetua, status pemimpin suku Bei Chao Chuan akan menjadi bahan tertawaan terbesar. Lihat saja situasi saat ini, begitu dia pergi ke Liu Wenwu, dia pasti tidak akan menerima posisi penting. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Chang Sanyin mundur begitu saja. Begitu dia pergi, kita tidak punya harapan untuk berhasil. Bei Chao Chuan berteriak dalam hatinya. Dia berdiri tiba-tiba, berteriak, semuanya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chang Sanyin kehabisan tenaga, mereka mencoba mundur, sekarang saatnya kita menyerang dan membunuh Raja Serigala. Semuanya, saatnya untuk mengambil kembali suku kita. Para tetua di dekatnya juga bisa melihat situasi pertempuran. Kata-kata Bei Chao Chuan membuat mereka bersemangat saat niat pertempuran mereka melonjak. Bunuh, Chang Sanyin, jangan berpikir untuk pergi. Raja Serigala, lawan aku 1 lawan 1 jika kau punya nyali. Sekelompok Master Gu peringkat 3 meninggalkan tempat persembunyian mereka dan mulai menyerang pasukan suku G dari belakang di bawah pimpinan Bei Chao Chuan. Mereka muncul seperti yang diharapkan. Fang Yuan meramalkan ini. Dia tidak panik saat melihat orang-orang ini. Dia mengerti dengan jelas, Bei Chao Chuan dan geng tidak kembali untuk memperkuat suku mereka, jadi hanya ada 2 kemungkinan. Satu adalah mereka menyerang kam utama suku G untuk membalas dendam. Yang lainnya adalah mereka memperkuat suku Pei. Karena ketiga suku dan kam mereka masih utuh, orang-orang ini pasti bersembunyi di dekatnya. Jika Fang Yuan terus menyerang kam suku Pei dan bertarung dengan Pei Yanfei dengan seluruh kekuatannya, selama momen krusial, dia pasti akan menghadapi pembunuhan. Jadi, mundur adalah pilihan yang paling bijaksana. Tetapi orang-orang ini benar-benar pandai menunggu, mereka muncul sekarang setelah aku memaksa mereka, tampaknya mereka memiliki motif yang dalam. Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih sambil berpikir dengan tenang. Orang-orang suku G merasa cemas. Bei Chao Chuan dan 11 orang lainnya adalah para ahli, mereka tak terhentikan dalam serangan mereka. Hal itu membawa tekanan mental yang besar bagi para anggota suku G. Tuan Tetua tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ge Guang. Mengapa kalian panik? Dengarkan perintahku dan mundurlah. Fang Yuan tertawa dingin. Mundur di medan perang sangatlah berisiko. Seringkali, ketika mundur, musuh akan mengejar mereka dan menyebabkan mereka gagal melarikan diri. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Ia tahu bahwa serigala-serigala ini bagus untuk melindungi mereka ketika mundur. Ia memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dari 2 sisi dan melarikan diri. Ia menggerakkan Raja Serigala bertanduk kura-kura di dekatnya dan memanggil kembali kelompok serigalanya, membuat 100 Raja Serigala, 1000 Raja Serigala berkumpul menuju pusat pasukan. Adapun serigala-serigala liar biasa itu, mereka ditinggalkan untuk menghabiskan esensi purba musuh. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Bei Chao Chuan dan kawanannya kehilangan momentum mereka, mulai menggunakan esensi purba di celah-celah mereka dengan hemat. Sialan, apakah kita hanya menonton Chang Sanyin mundur seperti ini? Bei Chao Chuan menggigit bibirnya, matanya memerah karena membunuh, dia sangat marah di dalam hatinya. Pei Yanfei, mengapa kamu tidak menyerang? Jika kita tidak bisa mengambil nyawa Raja Serigala hari ini, bagaimana kita bisa punya muka untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan? Bei Chao Chuan berteriak. Pei Yanfei mendengus, dia bukan orang yang kejam, dia tahu bahwa serangan mendadak Bei Chao Chuan adalah setelah dia menjatuhkan suku Pei, dia ingin menggunakan mereka sebagai umpan. Tapi Raja Serigala Chang Sanyin tidak bisa dilepaskan. Selama pertempuran ini, suku Ge melawan 3 suku sekaligus. Jika mereka berhasil mundur, mereka akan menjadi terkenal, dan ketiga suku ini akan menjadi batu loncatan mereka. Selain itu, suku Pei menderita kerugian besar, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu dalam. Memikirkan hal ini, Pei Yanfei memutuskan sendiri. Peringkat 5, lakukan atau mati Gu. Swiss. Hati Pei Yanfei terasa hampa saat sejumlah besar esensi purba muncul dari udara tipis, memenuhi lubang keringnya. Chang Sanyin,
serahkan hidupmu. Dia melolong, bergegas mendekat. Orang-orang suku Ge menjadi bingung. Fang Yuan tertawa, bertanya-tanya, siapa ini? Ge Guang mengagumi ketenangan Fang Yuan dan kecemasan di hatinya lenyap, menjawab dengan sungguh-sungguh, pemimpin suku Bei Chao Chuan. Bei Chao Chuan, Pei Yan Fei, hehehe, pahlawan muncul di masa kacau, sangat bagus, sangat bagus. Fang Yuan memuji mereka dengan keras saat suaranya bergema di udara. Selanjutnya, dia melompat turun dari serigala bermata putih, mengubah tunggangannya menjadi serigala bungkuk. Serigala bermata putih melangkah cepat beberapa kali, berdiri bersama dengan Raja Serigala Angin dan Raja Serigala Punggung Penyu. Itu, momentum Bei Chao Chuan membeku, pupil matanya mengecil. Ekspresi Pei Yan Fei muram, dia sangat getir. Serigala bermata putih adalah binatang bermutasi dengan kekuatan yang setara dengan Raja Serigala. Sebelumnya, mereka terlalu fokus pada Fang Yuan, sehingga mengabaikan serigala bermata putihnya. Sekarang serigala bermata putih itu menonjol, identitasnya segera terungkap. Sialan, Pei Yan Fei menggertakkan giginya, menghentikan serangannya tanpa daya. Jika Fang Yuan hanya memiliki Raja Serigala Angin dan Raja Serigala yang tersisa, itu akan baik-baik saja, tetapi dengan serigala bermata putih, dia memiliki cukup kekuatan untuk menahan serangan mereka dan bahkan melawan. Pei Yan Fei tidak berani mengambil risiko dan menempatkan suku Pei dalam bahaya lagi. Dia memilih untuk menyerah. Di sisi lain, Bei Chao Chuan tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Dia melihat pasukan yang mundur, dia tidak hanya merasakan kekecewaan di hatinya tetapi juga hawa dingin yang kuat. Raja Serigala Chang Sanyin, berapa banyak kartu truf yang kau miliki? Bab 484, Pengaruh. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Angin malam yang berisik berangsur-angsur berhenti, kabut tebal mulai terbentuk di dekat rumput liar di tanah. Pasukan suku Ge mundur di sepanjang Danau Bulan Sabit, bergerak perlahan. Setelah berhasil mundur, orang-orang ini masih memiliki niat bertempur yang tersisa di dalam diri mereka. Meskipun mereka tidak mengalahkan suku Pei pada akhirnya, mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam pertempuran ini, orang-orang suku Ge dengan bersemangat membicarakannya. Pertempuran ini luar biasa. Aliansi tiga suku yang menyebalkan itu, mereka berani mencari masalah dengan kita suku Ge, mereka hanya mencari kematian. Suku Zheng, suku Bei, atau suku Pei, mereka hanya seperti itu. Sekarang, suku Bei dan suku Zheng telah dirobohkan oleh kita, dan suku Pei menderita kerugian besar. Setelah pertempuran malam ini, suku Ge akan menjadi terkenal di seluruh dataran utara. Menggunakan kekuatan satu suku untuk menantang tiga suku, prestasi dan keberanian seperti itu membuat para Master Gu suku Ge merasa bangga dan percaya diri. Itu semua berkat Tuan Raja Serigala Chang Sanyin. Seorang Master Gu berseru. Kata-kata itu langsung menyebabkan keributan besar. Benar sekali. Jika bukan karena serigala yang menyerbu ke depan dan membuka jalan bagi kita, kita pasti akan menderita kerugian besar dan menghadapi banyak korban. Ini adalah kekuatan seorang Master Gu jalur perbudakan. Tidak heran begitu banyak suku ingin memelihara satu atau dua Master Gu jalur perbudakan bahkan jika mereka harus mengekang pengeluaran mereka. Tuan Raja Serigala adalah tetua tertinggi suku kita. Kita adalah satu keluarga. Sungguh suatu kehormatan bagi kita untuk memiliki Tuan Raja Serigala di sisi kita. Setelah pertempuran ini, prestise Fang Yuan di suku Ge meningkat ke tingkat yang tidak masuk akal. Fang Yuan menunggangi serigala bermata putih lagi, saat pemimpin suku Ge dan sekelompok tetua menemaninya. Sebagai tetua tertinggi, Fang Yuan memiliki wewenang untuk secara paksa menyingkirkan pemimpin suku Ge Guang. Tentu saja, Ge Guang adalah bidak catur yang patuh, Fang Yuan tidak punya niat untuk menyingkirkannya. Pasukan besar pertama-tama kembali ke kamp suku Zheng, para Master Gu yang tertinggal telah mengumpulkan sumber daya dan menempatkannya pada 30 pasukan pengangkut siput pertanian biru. Siput-siput ini dikenal sebagai cacing gu lendir, mereka seperti siput tanpa cangkang. Mereka peringkat 3 dengan tubuh lebih besar dari gajah, mereka berwarna biru dan memiliki kristal air biru yang tumbuh di tubuh mereka. Gu siput pertanian biru ini mudah digunakan. Mereka menghabiskan sedikit esensi purba dan Master Gu hanya perlu memasukkan barang-barang ke dalam tubuh mereka. Gu siput pertanian biru tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, setelah menelan barang-barang tersebut, tubuh mereka akan mengembang.
30 siput pertanian biru Gu ini sekarang berukuran 5 kali lipat dari ukuran aslinya. Bahkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya pun tidak setengah dari ukuran mereka. Namun, meskipun begitu, masih ada sebagian kecil sumber daya di suku Zeng yang tidak dapat dibawa, dan hanya dapat ditinggalkan di kamp. Tetua yang tertinggal menyerahkan daftar perolehan setelah perhitungan. Fang Yuan menelusurinya, keuntungannya sangat besar. Kita kaya. Ge Guang melihat ini dan sangat gembira. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Dan kita juga memperoleh begitu banyak tawanan, suku Ge kita dapat dengan cepat menjadi suku yang berukuran besar. Kita harus waspada beberapa hari ini, kita harus memperkuat pertahanan kita, dan mencegah suku-suku di sekitar mengincar barang-barang kita. Tetapi apa yang kita lakukan dengan para Master Gu yang menyerah? Menurut norma, mereka akan menjadi Master Gu budak. Tetapi kita tidak memiliki begitu banyak Gu budak. Suku Ge mulai merasa pusing. Suku Ge hanyalah suku berukuran sedang, mereka memiliki fondasi yang lemah. Jika mereka adalah suku yang besar, mereka akan dapat mencerna keuntungan ini dengan lebih baik. Mereka meninggalkan sekelompok orang untuk mempertahankan tempat itu, dan memerintahkan mereka untuk mundur jika pasukan suku Pei datang, untuk menjaga kekuatan mereka. Pasukan suku Ge membawa 30 siput pertanian biru Gu dan sejumlah besar tawanan dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka mencapai kamp suku Bei, pasukan berhenti. Ketika mereka berangkat lagi, ukuran kelompok itu telah berkembang beberapa kali lipat lagi. Ketika mereka akhirnya mencapai kamp suku Ge mereka, para prajurit yang kembali menerima sambutan hangat dari semua suku Ge. Sorak-sorai sangat keras saat sinar fajar pertama menyinari wajah mereka. Sebaliknya, para tawanan itu semua mati rasa atau putus asa, seolah-olah kedua belah pihak hidup di dunia yang berbeda. Fang Yuan dengan ringan menghembuskan napas udara keruh. Dalam perjalanan kembali, dia takut akan serangan suku Pei. Tampaknya Pei Yan Fei khawatir dengan keselamatan sukunya dan ingin menyelamatkan pasukannya, jadi dia tidak menyerang. Kalau tidak, kita akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar di jalan. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena aku menunjukkan serigala bermata putih kepada mereka, memperlihatkan kedok bahwa serigala itu memiliki kekuatan seperti Raja Binatang Buas. Namun sebenarnya, serigala bermata putih Fang Yuan telah tumbuh karena Gu penjaga ketiga. Tidak ada satupun cacing Gu liar di tubuhnya. Ini adalah dunia Gu, tanpa satupun Gu liar, serigala bermata putih bahkan tidak dapat mengalahkan 1000 Raja Binatang Buas. Jika mereka benar-benar bertarung, serigala bermata putih hanyalah serigala liar raksasa. Namun, jika Pei Yan Fei dan Bei Chao Chuan tidak terhalang dan terus menyerang, Fang Yuan akan berada dalam masalah. Dia telah mengerahkan 120% kekuatan kelompok serigalanya. Dalam hal jalur kekuatan, dia baru saja memulai, hanya memiliki kekuatan 30 jun. Dalam hal jiwa, dia belum mencapai jiwa 1000 manusia. Kekuatanku saat ini masih terlalu lemah. Setelah 3 pertempuran dalam satu malam, aku dapat dengan jelas merasakan semua kelemahanku. Sekarang setelah mereka aman, Fang Yuan melihat kelompok serigala itu. Kelompok 60.000 serigala telah menderita kerugian besar, hanya kurang dari setengah yang selamat. Tetapi kerugian terbesarnya adalah Raja Binatang Buasnya yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan memiliki 3 Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah pertempuran ini, Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya dari Serigala Malam tewas dalam pertempuran, dan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya dari Punggung Kura-Kura menderita luka berat, meskipun telah mulai menerima perawatan, dia masih tidak sadarkan diri. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya dari Serigala Angin penuh dengan luka, telah kehilangan banyak cacing Gu di atasnya dan kekuatan tempurnya turun drastis. Tetapi Fang Yuan tidak merasa menyesal. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian ini tidak ada apa-apanya. Belum lagi hasil rampasannya yang sangat banyak dari kedua kubu, Fang Yuan telah mencapai semua tujuannya dari pertempuran ini. Mengambil inisiatif untuk menyerang dan melawan 3 suku sendirian, nama Raja Serigala Chang San Yin akan menyebar di dataran utara lagi, menjadi topik yang dikenal luas. Ini adalah bukti kekuatan Fang Yuan, itu akan menjadi bantuan besar bagi rencana masa depannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan dan berurusan dengan Tai Bai Yun Seng. Lebih jauh lagi, serigala-serigala yang mati ini memiliki tujuan yang lebih besar. Jiwa mereka disimpan oleh Fang Yuan dan digunakan untuk menyuburkan Gunung Danghun. Setelah pertempuran ini, aku telah menciptakan nama untuk diriku sendiri,
serta menunjukkan keganasanku. Aku yakin ini akan menghalangi pasukan di sekitar, dengan ini, suku Ge dapat memulihkan diri dan berkumpul kembali, sementara aku juga dapat meluangkan waktu untuk memperluas kelompok serigalaku dan mengolah jiwa manusia serigalaku. Pada saat yang sama, mempersiapkan cacing Gu jalur perbudakan peringkat 5-ku. Berbaring di tempat tidurnya, pikiran Fang Yuan melebar dan perlahan memudar. Di luar rumah Gu, sorak-sorai semakin keras saat para anggota suku Ge merayakan seperti tidak ada hari esok. Fang Yuan perlahan menutup matanya. Ia merasa lelah. 3 pertempuran dalam 1 malam, mengendalikan begitu banyak serigala untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang intens, menguras energi mentalnya, suatu bentuk kelelahan yang berasal dari jiwanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Tepat ketika ia tertidur lelap, keributan besar telah menyebar ke seluruh danau bulan sabit. Di pagi hari, hampir setiap pemimpin suku di dekatnya atau ahli strategi. Mereka menerima informasi mengenai pertempuran ini. Ada orang-orang yang mencurigakan, orang-orang yang terancam, orang-orang yang takut, atau orang-orang yang marah. Namun terlepas dari perasaan mereka, sekaligus, suku Ge dan Raja Serigala Chang San Yin menjadi topik terpanas setiap suku. Kupikir dia hanya seekor kucing, tapi ternyata dia macan tutul. Pemimpin suku Wang menatap kertas yang menggambarkan pertempuran ini dengan saksama. Setelah beberapa lama, dia mendesah sambil dipenuhi ratapan. Dia ingin menonton dari pinggir lapangan, jika situasinya memungkinkan, dia akan menuai beberapa keuntungan dari konflik ini. Namun, tak disangka bahwa suku Ge menantang 3 suku dalam 1 malam di bawah pimpinan Fang Yuan, memberikan pukulan telak bagi suku Pei. Pemimpin suku Bei, Bei Chao Chuan menjadi gelandangan, dan Pei Yan Fei, seorang jenderal yang ganas di dataran utara, kehilangan sebagian kecil kultivasinya. Dia terlalu berani dan ganas, dia terlalu kejam. Bahkan ahli strategi pemimpin suku Wang, Wang Dedao, melihat informasi ini dan berseru saat ekspresinya berubah. Suku Ge menyerang tanpa peringatan, menyerang lebih dulu dan membuat 3 suku lengah, 2 hancur sementara 1 setengah hancur. Ini sudah keterlaluan, mereka melanggar aturan tak terucap kita, apakah mereka tidak takut disalahkan oleh kita semua? Wang Dedao berkata dengan marah, serbuan suku Ge yang merajalela membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Master Gu di luar membawa surat lain. Ini adalah surat dari suku Ge, yang dikirim ke semua pasukan di dekat Danau Bulan Sabit. Surat itu ditulis oleh Ge Guang sendiri, yang merinci bagaimana ketiga suku itu memiliki niat jahat. Agar suku Ge dapat mempertahankan diri, mereka harus membalas. Surat itu berbicara tentang suku Yan dan semua alasan dan pembenaran yang mereka miliki, termasuk dendam Chang San Yin dari bertahun-tahun yang lalu. Sebenarnya, saat itu, Chang San Yin adalah korban, inilah sebabnya dia harus menghadapi Hatu Gu dan para bandit sendirian. Sekarang setelah dia kembali, dia ingin membalas dendam pada sukunya. Sementara itu, suku Chang sudah menjadi bagian dari pasukan Tuan Muda Liu Wenwu, suku Yan adalah keluarga mertua Liu Wenwu, tetapi mereka tidak tahu tentang dendamnya dan meminta bantuan Chang San Yin, begitulah semuanya dimulai. Wang Dedao melihat surat ini dan ekspresinya tidak yakin, dia menjadi lebih marah, Chang San Yin melibatkan orang yang tidak bersalah dengan dendam pribadinya, pahlawan dataran utara macam apa ini? Pemimpin suku Wang tenang, dia langsung ke intinya, tapi dengan cara ini, suku Ge punya alasan untuk menyerang. Meskipun alasan ini sangat dipaksakan, mereka setidaknya bisa menutupi diri mereka dengan penjelasan yang tepat. Suku Ge memiliki perlindungan Chang San Yin, setelah mengalahkan 3 suku, kekuatan mereka pasti akan meningkat dan mereka akan berkembang. Ada sedikit harapan bagi suku-suku lain untuk berkumpul untuk menghadapi Chang San Yin setelah melihat keadaan menyedihkan dari ketiga suku ini. Wang Dedao mengangguk. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Tindakan Raja Serigala terlalu cepat, sekarang setelah itu terjadi, kita tidak bisa ikut campur lagi. Aku meremehkan Raja Serigala, pemimpin suku Wang menghela nafas. Pada saat ini, seseorang di luar memberitahunya bahwa pemimpin suku Bei, Bei Chao Chuan telah membawa sekelompok tetua untuk menemui pemimpin suku Wang. Bei Chao Chuan, mengapa dia ada di sini? Pemimpin suku Wang mengerutkan kening. Wang Dedao mengingatkannya, Tuan pemimpin suku, apakah Anda lupa, suku Bei telah mengirim seorang tetua untuk mengundang kita bergabung dengan aliansinya sebelumnya, tetua itu masih tinggal bersama kita. Pemimpin suku Wang menepuk dahinya, oh, saya hampir lupa,
Saya bilang saya akan menjamunya selama 3 hari, hari ini adalah hari ketiga. Tidak mungkin, saya tidak boleh bertemu Bei Chao Chuan ini, pergi dan temui dia, katakan padanya saya memiliki gu penting untuk disempurnakan hari ini, saya tidak bisa meninggalkan kultivasi tertutup saya. Bei Chao Sheng telah diperlakukan dengan baik oleh suku Wang beberapa hari ini, tetapi dia tidak melupakan misinya. Selama ini, dia telah meminta untuk bertemu dengan pemimpin suku Wang beberapa kali tetapi ditolak. Melihat Bei Chao Chuan, dia sangat terkejut, Tuan pemimpin suku, dan semua tetua lainnya, mengapa Anda datang sendiri ke sini? Sebelum mendapat balasan, Bei Chao Sheng berkata dengan ekspresi bersalah, semuanya, aku telah mengecewakan kalian. Pemimpin suku Wang itu terus menolak tawaranku, tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi. Tapi jangan khawatir, dengan kekuatan ketiga suku kita dapat dengan mudah menghadapi suku Ge. Para tetua suku Bei mendengar ini dan beberapa alis mereka bergetar, sementara ekspresi yang lain berubah muram. Bei Chao Chuan merasa getir di hatinya, sekaligus, dia tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana menjelaskan situasi ini kepada tetua ini. Bab 485, Berkomplot Melawan Roh Tanah. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 8 hari kemudian, di malam hari, bintang-bintang bersinar di langit saat angin malam bertiup. Fang Yuan menunggangi punggung serigala bermata putih, siap untuk bergerak. Ge Guang berdiri di sisinya, melaporkan situasi beberapa hari terakhir. Selama 8 hari terakhir ini, sejumlah besar suku kecil hingga menengah telah memulai perjalanan mereka untuk menghadiri majelis pahlawan. Saat ini, hanya beberapa suku besar yang tersisa di Danau Bulan Sabit. Bei Chao Chuan, Pei Yanfei dan yang lainnya adalah yang pertama pergi. Fang Yuan menyesuaikan postur tubuhnya, sebelumnya ketika kita mengambil inisiatif untuk menantang ketiga suku, itu membuat banyak suku khawatir. Karena majelis pahlawan sudah dekat, wajar saja jika mereka memutuskan untuk pergi. Tetapi bagi suku-suku besar itu, mereka memiliki banyak hal untuk diselesaikan karena banyaknya usaha mereka. Jadi, mereka biasanya menghadiri paruh kedua pertemuan para pahlawan. Tetua tertinggi itu bijaksana, memang begitu. Ge Guang mulai menjilat. Fang Yuan terkekeh, tumbuhan air di Danau Crescent sangat indah, kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, kita harus menginternalisasi keuntungan kita dari pertempuran sekarang daripada bepergian. Baik, Tuan. Ge Guang menghela napas lega, mereka memiliki niat seperti itu dalam diskusi mereka sebelumnya. Suku Ge sekarang seperti orang gemuk yang makan terlalu banyak, mereka tidak bisa berjalan. 8 hari ini, mereka telah memperluas perkemahan siang dan malam, merekrut para tawanan itu. Setelah menghitung sumber daya mereka, kekuatan suku itu tumbuh dari hari ke hari. Serigala air itu, apakah mereka masih di sana? Fang Yuan bertanya. Ya, saya mengirim Master Gu investigasi ke sana berkali-kali untuk memeriksanya. Serigala air ini berjumlah sekitar 5.000, pada malam hari, mereka akan memasuki sarang air itu untuk beristirahat. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan penjaga? Fang Yuan mendengus, menjawab dengan arogan, tempat manapun yang ada serigala akan memiliki saya Chang San Yin. Mengapa aku butuh pengawal? Ge Guang bisa mendengar ketidaksenangannya, jadi dia cepat-cepat membungkuk dan memberi jalan. Aku mendoakan yang terbaik bagi Tuan Tetua tertinggi dalam perekrutan serigala air. Kau harus berhati-hati dengan masalah di suku. Tanpa aku di sekitar, kau harus memperhatikan para Master Gu yang menyerah. Baik, Tuan. Fang Yuan meninggalkan Raja Serigala Angin, membawa Raja Serigala berpunggung kura-kura. Yang lemah dan 18.000 serigala, meninggalkan perkemahan dan memulai perburuan mereka. Dia pertama-tama mengikuti peta yang telah digambar oleh penyelidik suku Ge, mendekati sarang air. Serigala air hidup di air, mereka memakan ikan sebagai makanan. Seringkali, ketika mereka lapar, mereka juga akan datang ke darat untuk memakan beberapa kelinci atau tikus. Dengan kedatangan kawanan serigala, serigala-serigala air ini segera waspada. Untuk mempertahankan rumah mereka, serigala-serigala air membentuk formasi rapat saat mereka meninggalkan sarang air, menatap Fang Yuan dengan waspada. Fang Yuan tanpa ekspresi duduk di punggung serigala bermata putihnya, dia melambaikan tangannya dan serigala-serigala liar yang tak terhitung jumlahnya melolong saat mereka menyerang serigala-serigala air. Serigala-serigala air melawan saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Serigala melolong Gu, serigala merokok Gu,
Fang Yuan bergerak dari belakang beberapa kali, menguatkan kendali pertempuran di tangannya. Kawanan serigalanya lebih besar pada awalnya, segera, mereka mulai membunuh serigala-serigala air. Lebih dari 1.000 mayat serigala air tertinggal di tanah, saat Fang Yuan menggunakan Gu perbudakan serigala untuk menaklukkan lebih dari 2.000 dari mereka, 1.000 yang tersisa melarikan diri ke bagian dalam danau bulan sabit. Fang Yuan tidak mengejar mereka, sebaliknya dia menghancurkan sarang air ini dan memperoleh beberapa ratus anak serigala air. Selanjutnya, dia pergi ke lokasi berikutnya. Setelah menghancurkan beberapa sarang serigala, pada malam hari, Fang Yuan menaklukkan lebih dari 6.000 serigala air, 2.000 serigala punggung penyu, dan 1.000 serigala malam. Danau Crescent memiliki serigala air terbanyak, tetapi ada juga beberapa serigala punggung penyu, serigala malam, dan serigala angin. Namun, serigala angin terlalu cepat, mereka sulit ditangkap. Mereka sering mundur saat ada bahaya sekecil apapun. Fang Yuan menargetkan sekawanan serigala angin tetapi mereka melarikan diri dengan cepat di tengah pertempuran. Kelompok serigala sangat licik, untuk menangkap mereka, Fang Yuan juga harus membayar harganya. Jika biayanya terlalu tinggi, dan lebih besar daripada manfaatnya, dia akan menyerah pada mereka. Beberapa kelompok serigala air besar memiliki banyak sekali raja serigala, Fang Yuan tidak berani menyerang mereka secara tiba-tiba. Namun kali ini, ekspedisinya berburu serigala hanya kedok. Sekarang setelah dia cukup bertindak, dia mencari tempat terpencil dan mengelilingi dirinya dengan serigala. Selanjutnya, dia mengaktifkan cangkir perspektif bergerak Gu dan menghubungi Hu Immortal kecil. Little Hu Immortal mendapat berita itu dan segera memanggil sekelompok Gu kunang-kunang cahaya bintang, menggunakan esensi abadi cahaya bintang dan anggur hijau untuk mengaktifkan Gu Stargate. Gu Stargate datang berpasangan, menggunakan kekuatan surga hitam, mereka dapat melintasi wilayah. Fang Yuan menunggu sebentar, melihat cahaya bintang di langit malam turun dan berkumpul di Gu Stargate-nya. Gu Stargate itu seperti batu permata biru saat terbang menuju langit, saat mencapai tengah udara, cahaya bintang itu meledak saat sebuah pintu terbentuk. Kali ini, Fang Yuan tidak memasuki Stargate dengan cemas, sebaliknya, dia mengirim Raja Serigala berleher pendek yang lemah dan terluka parah terlebih dahulu, serta sejumlah besar serigala yang terluka. Sejumlah besar serigala memasuki gerbang bintang seperti air sungai yang mengalir, menghilang. Dengan cara ini, Fang Yuan hanya memiliki serigala yang kuat dan elit yang tersisa bersamanya, ini sangat mengurangi tekanannya untuk memberi mereka makan. Adapun serigala yang terluka itu, mereka akan berkembang biak dan tumbuh di tanah yang diberkati. Melahirkan anak-anak serigala yang sehat. Karena waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal lebih cepat, mereka akan tumbuh dengan cepat dan menjadi sumber serigala baru bagi Fang Yuan. Setelah mengirim serigala-serigala ini ke tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan juga memasuki pintu. Guru, Anda meminta saya untuk memeriksa Gu penghubung surga setiap hari, saya sangat patuh dan melakukan apa yang Anda katakan. Langya Old Immortal itu benar-benar muncul lagi dan membeli banyak bahan di surga harta karun kuning. Hu Immortal kecil sangat senang saat melihat Fang Yuan, memeluk kakinya sambil menggunakan wajahnya untuk mengusapnya, berbicara tentang hal-hal yang terjadi saat Fang Yuan pergi. Oh, benarkah begitu? Apa yang dia beli? Fang Yuan mendengar ini dan menjadi bersemangat, dengan cepat bertanya. Hu Immortal kecil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan melihat dan menelusurinya, cacing-cacing Gu dan bahan-bahan ini sangat familiar, mereka digunakan untuk memurnikan Gu bukaan kedua. Apa artinya ini? Langya Old Immortal adalah roh tanah Langya. Dia akan memurnikan Gu bukaan kedua, dengan demikian, dia pasti selamat dari gelombang serangan kedua dan memiliki keinginan untuk memurnikan Gu bukaan kedua. Pada saat yang sama, Gu perjalanan ilahi itu pasti ada di tangannya. Kalau tidak, mengapa dia membeli bahan-bahan dengan sangat mendesak tepat setelah gelombang serangan kedua? Roh tanah Langya dikomploti oleh Patua Yanxi, dia seharusnya membela tanah terberkati Langya sekarang. Meskipun roh tanah ini cerdas, dia kaku, dan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan. Apa yang aku tunggu? Fang Yuan memikirkan ini dan jantungnya berdebar-debar. Dia segera meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal, kembali ke Danau Bulan Sabit di dataran utara. Selanjutnya, dia memimpin kelompok serigala saat dia menyerbu ke hutan batu itu tanpa istirahat. Menggunakan titik masuk Tifing Heaven Demon Venerable lagi, dia memasuki tanah terberkati Langya.
Ada banyak perubahan baru di tanah yang diberkati Langya, 12 bangunan awan diserang, ada banyak puing dan bangunan yang rusak, bekas luka dari api yang membakar, sambaran petir, atau akibat embun beku. Ini adalah jejak pertempuran besar. Terutama di luar bangunan, di tanah awan putih bersih, semuanya ternoda oleh jejak darah. Seekor binatang buas seperti rusa seukuran gunung tergeletak di tanah awan, mati. Meskipun kehilangan nyawanya, kulitnya masih berkilau dan halus, bersinar dengan kilau seperti pelangi, itu memancarkan perasaan suci. "Kenapa kau di sini?" Roh tanah Langya menyambut Fang Yuan dengan kesal. "Apa yang terjadi?" Fang Yuan tidak menjawabnya, sebaliknya dia bertanya dan mengungkapkan keterkejutannya. Sekelompok bajingan pemberani, mereka menancapkan cakar mereka di tanah yang diberkati ini, mereka semua telah terbunuh. Ekspresi roh tanah Langya muram saat niat membunuhnya melonjak. Fang Yuan dengan penasaran menatap roh tanah itu, bukankah tanah yang diberkati Langya sangat tertutup, bagaimana mereka bisa masuk? Kecuali kau sendiri yang membuka pintunya. Enyahlah, apa aku sebodoh itu? Roh tanah itu melolong, bajingan-bajingan sialan ini berkomplot melawanku, mereka melakukan sesuatu pada barang-barang yang kubeli. Awalnya aku membeli gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan gu bukaan kedua, tetapi selama proses penyempurnaan, sebuah lorong terbentuk dan tikus-tikus kecil ini masuk. Roh tanah itu menyebut mereka tikus, tetapi saat Fang Yuan melihat keadaan 12 bangunan awan, dia bisa menebak intensitas pertempuran itu. Namun, tanah yang diberkati Langya bagaimanapun juga, adalah rumah lama leluhur rambut panjang. Sebagai dewa pemurnian nomor 1 sepanjang masa, seseorang yang berstatus setara dengan dua orang terhormat, dia jelas memiliki fondasi yang dalam dan banyak kartu truf. Gelombang serangan kedua tidak dapat menghancurkan fondasi yang dalam ini dengan mudah. Setidaknya, Fang Yuan tahu ada 12 binatang buas di tanah terberkati Langya, sekarang hanya satu yang mati. Namun, Pak Tua Yanxi masih hidup. Gelombang serangan kedua bukanlah yang terakhir, tetapi awal. Pertunjukan baru saja dimulai. Fang Yuan tertawa, "Saya menebak dengan benar. Anda adalah Dewa Tua Langya itu. Anda membeli gu perjalanan ilahi di surga kuning harta karun. Tampaknya Anda berhasil melindungi gu perjalanan ilahi." Roh tanah Langya tertawa puas, "Tentu saja. Kalau tidak, rusa roh 9 warna itu tidak akan mati." Tiba-tiba, ekspresinya berubah, saat dia memikirkan sesuatu, menatap Fang Yuan dengan waspada. "Mengapa kamu di sini, nak?" Fang Yuan membungkuk kepada roh tanah, menjawab dengan jujur, "Apa lagi? Saya jelas di sini untuk meminta Anda memurnikan gu bukaan kedua untuk saya." "Apa?" Roh daratan berteriak, menatap Fang Yuan dengan marah, matanya hampir menyemburkan api. Leluhur rambut panjang telah gagal memurnikan gu abadi yang penting untuk Tifing Heaven Demon Venerable saat itu, jadi dia berjanji untuk memurnikan 9 cacing gu untuknya tanpa biaya apapun, terlepas dari gu manusia atau abadi. Tifing Heaven Demon Venerable menggunakan 6 kesempatan untuk menerima 6 gu abadi. Dengan 3 kesempatan tersisa, dia menyegelnya ke dalam warisannya untuk menyerahkannya kepada orang yang ditakdirkan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kesempatan ini diambil oleh Ma Hongyun. Tapi sekarang, Fang Yuan datang ke sini lebih awal dan merebut kesempatan abadi ini. Sebelumnya, dia telah menggunakan salah satu kesempatan untuk meminta roh daratan Langya untuk memurnikan gu Stargate. Sekarang setelah dia kembali ke sini, dia akan menggunakan kesempatan kedua untuk memurnikan gu bukaan kedua. Roh daratan Langya terbentuk dari obsesi leluhur rambut panjang, dia tidak dapat menolak permintaan seperti itu. Namun, untuk melindungi gu perjalanan ilahi, dia telah membuat pilihan yang sangat besar. Melihat bahwa gu bukaan kedua akan berhasil disempurnakan, hasilnya adalah Fang Yuan datang untuk mengambilnya darinya. Roh daratan Langya sangat marah saat dia menatap dengan marah, menggunakan nada muram untuk bertanya kepada Fang Yuan, "Jangan bilang kau dalang yang merencanakan serangan ke tanahku yang terberkati." Fang Yuan mengusap hidungnya, berkata dengan polos, "Apakah kau pikir aku, seorang manusia, dapat memobilisasi para dewa abadi itu? Aku hanya tahu kau memiliki resep gu bukaan kedua setelah kau membeli gu perjalanan ilahi, dan sekarang setelah kau membeli set bahan kedua, aku datang." Tanah yang diberkati Langya menggertakkan giginya dengan marah, menunjuk Fang Yuan, "Kalian manusia semua licik dan penuh tipu daya. Aku membunuh para dewa gu itu, tetapi tidak menyangka bahwa itu semua sia-sia. Aku tetap saja ditipu olehmu, bocah kecil ini.
Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, ini bukan penipuan, tetapi janji yang kau berikan kepada Yang Mulia Iblis Surga Pencuri saat itu. Jadi, apakah kau akan memurnikan bubukaan kedua untukku sekarang? Roh tanah marah dan ingin mencabik-cabik Fang Yuan menjadi jutaan keping, tetapi dia tidak punya pilihan selain memurnikan Gu untuknya.